Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita berbagai karunia, yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, terlebih lagi dua nikmat yang besar yang Allah tanamkan di dalam hati kita masing-masing, yaitu nikmat iman dan Islam. Mereka yang memiliki kedua nikmat ini tertancap kokoh di dalam hatinya, niscaya mereka pula lah orang-orang yang banyak meramaikan masjid-masjid Allah. Ya, mereka pula lah orang-orang yang terhindar dari yang namanya sifat kemunafikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita pada subuh hari ini, ya, sebagaimana agenda rutin kita setiap Sabtu subuh di setiap pekannya. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ya, kita semua menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara saja, ya, kehidupan yang singkat. Bahkan dalam banyak riwayat umur kita itu hanya berkisar 60 tahunan atau lebih sedikit. Ya, kita semua pasti akan berpisah dari dunia ini, lalu kemudian berpindah ke alam yang tidak ada lagi kematian di dalamnya. Kehidupan yang abadi yang hanya dua saja tempat kembalinya, ya, surga atau neraka. Ya, tidakkah kemudian kita berpikir, apakah kita sudah siap jika Allah Azza wa Jalla mencabut nyawa kita besok lusa atau bahkan sekarang ini, setelah kita pulang dari majelis sampai di rumah kemudian Allah seketika cabut nyawa kita? Apakah kita bisa menjamin bahwasanya kita bisa selamat dari hari kiamat kelak, atau kita bisa menjamin saya akan terbebas dari siksa neraka dengan amalan-amalan yang saya lakukan? Ya, jika kita belum bisa menjamin semua itu jamaah sekalian, ya, mungkin bukan saatnya lagi kita memposisikan diri sebagai orang-orang yang lalai. Ya, harusnya kita segera bangkit kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, lalu memanfaatkan sisa-sisa umur kita, lalu memanfaatkan kehidupan kita untuk banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, yang dengan amalan yang kita lakukan itu bisa meninggikan derajat seorang hamba di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, hendaknya ya, kita semua berhenti dari jenis-jenis kemaksiatan. Karena kebahagiaan yang kita rasakan sekarang, yang kita hanya fokus mengejar kehidupan duniawi saja, itu hanya kehidupan yang menipu. Ya, hakikatnya bisa jadi kita sedang terjebak di dalam kesesatan hingga kita merasakan yang namanya kebahagiaan, namun kebahagiaan itu hanya sifatnya sementara. Ya, saat kita tersadar ya dari kebahagiaan itu, kebahagiaan duniawi, ya, tahu-tahu kita sudah berada di tepi jurang api neraka, waliyazubillah. Nah, jemaah sekalian, maka sebelum semuanya terlambat, ingatlah pesan indah dari Allah Azza wa Jalla, wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun.
dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Allah memanggil kita, Allah memberikan seruan, ya, dengan seruan yang indah. Wa anibu ila rabbikum, ya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum azab itu datang kepadamu, dan kita tidak akan bisa ditolong lagi. Ya, ini adalah pesan indah dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, ya, kepada hamba-hambanya yang sudah terlanjur terlalaikan oleh kehidupan duniawi, ya, kepada hamba-hambanya yang sibuk dengan urusan-urusan dunianya saja. Ya, pesan Allah ini, ya, pesan yang seharusnya menjadi renungan untuk kita semua. Bahkan ketika kita duduk sekarang, ya, ketika kita berjalan, atau bahkan ketika kita berbaring sekalipun, pesan yang sebenarnya ini mengandung ancaman bagi kita semua. Ya, mengandung ancaman bagi umat manusia yang sudah terlanjur terlalaikan sampai kemudian Allah panggil. Ya, dan kembalilah kamu kepada Aku, kata Allah. Ya, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, kembalilah sesegera mungkin, karena kematian itu, jamaah sekalian, itu tidak menunggu taubat-taubat yang hendak kita lakukan. Itu kematian. Ya, sebelum semuanya terjadi, ya, sebelum kemudian kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, umur kita habiskan untuk apa? Masa muda kita gunakan untuk apa? Yang nikmat sehat yang Allah anugerahkan kepada kita gunakan untuk apa? Serta berbagai pertanyaan yang lain yang itu pertanyaan yang begitu menakutkan. Ya, saatnya lah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memperbaiki diri, berhenti dari segala jenis aktivitas maksiat, lalu membiasakan diri untuk tunduk bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika hari itu terjadi, ya, ketika hari kiamat itu terjadi, tidak ada lagi yang dapat menolong kita kecuali Allah. Dia Rabbul Alamin. Ya, anak-anak kita tidak lagi bermanfaat pada saat itu. Harta yang kita miliki sekarang itu tidak ada lagi manfaatnya sama sekali. Ya, semua orang itu hanya sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri saja, hingga seseorang itu tidak lagi peduli kepada saudaranya, ya, tidak lagi peduli kepada ibunya, tidak lagi peduli kepada bapaknya, tidak lagi peduli kepada anaknya, bahkan tidak peduli lagi dengan kerabatnya. Yang ia pikirkan adalah hasil dari ketika ia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka memikirkan dirinya sendiri saja. Dia tidak memikirkan orang lain. Yang bahkan dikisahkan bahwasanya ketika hari itu terjadi, seseorang itu tidak mengenakan bahkan sehelai benang pun di badannya. Nah, benarlah apa yang kemudian dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit." Ya, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, engkau pasti akan mati. Wahbib man ahbabta fa innaka mafariquhu. Cintailah manusia sesuka hatimu dan engkau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah sesuka hatimu, engkau pasti akan mendapatkan balasan darinya. Ya, ketika kita fokus untuk mengejar kehidupan duniawi saja, kita pasti akan mati, jamaah sekalian. Ya, ketika kita fokus dengan kerabat-kerabat kita pasti akan berpisah dengannya. Nah, sifat manusia itu memang lebih condong kepada keinginan bagaimana dia mendapatkan nikmat yang disegerakan. Itu tabiat manusia. Bagaimana supaya dia bisa dapat nikmat yang disegerakan? Nikmat yang disegerakan itu ya kehidupan dunia. Bahkan sebagian dari kita, ini banyak terjadi sekarang, itu cenderung lebih fokus kepada kehidupan yang sementara saja, kehidupan yang disegerakan atau nikmat yang disegerakan, sampai kemudian dia mengabaikan nikmat yang ditunda pemberiannya, yaitu akhirat. Lalu, ya jemaah sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal tuhibbunal ajilah." Sekali-kali janganlah demikian. Allah berikan peringatan kepada kita. Ya, sekali-kali janganlah demikian, janganlah engkau lebih condong kepada kehidupan yang disegerakan itu. Ya, fokus saja sama kehidupan dunia sampai dia lupa nikmat yang akan dia dapatkan setelahnya. Nah, jemaah sekalian, ya bahkan Allah mempertegas kembali di dalam firman-Nya, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mathmuman madhura." Kata Allah, barang siapa yang dia menghendaki nikmat yang disegerakan, ya barang siapa yang menghendaki nikmat duniawi saja,
maka kami akan segerakan baginya dunia itu, kata Allah. Ketika dia fokus menghendaki kehidupan dunia, dikasih sama Allah, kami akan segerakan itu, silahkan kejar. Ya. Bahkan Allah melanjutkan lagi di dalam ayat yang lainnya, ketika dia fokus mengejar itu, maka kami akan jadikan tempat kembalinya summa ja'alna lahu jahannam. Ya, kami akan jadikan tempat kembalinya itu adalah neraka jahannam. Ya. Yaslaha mathmuma dahura. Ya. Kemudian ia akan memasukinya dalam keadaan yang tercela atau bahkan terusir. Ya, itu gambaran orang-orang yang ketika dia fokus dunianya saja diurus terus. Dia sampai kadang dia melalaikan solatnya. Sudah dikumandangkan azan, ya sebentar dulu, masih banyak waktu. Panjang jedanya. Oh, masih ada sekitar 10 menit antara azan dan iqamah. Ya, dan semua kita tidak tergolong orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang terlalaikan sampai kita tidak mau untuk meninggalkan pekerjaan kita. Ya, saya masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan, nanti dululah. Masih ada waktu untuk solat, masih panjang waktunya, masih ada 3 jam. Ya, sampai kemudian berlarut-larut, ya dia lupa kalau dia belum solat sama sekali. Nah, inilah yang kemudian Allah gambarkan, memberikan ancaman kepada kita ketika kita fokus dengan itu saja. Urusan dunia yang kita kehendaki, maka tempat kembalinya cuma satu, ya neraka jahannam. Ya, bayangkan kita sudah masuk di neraka jahannam, pas kita masuk dicela lagi, bahkan terusir. Ya, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya. Dan tentu agar kita tidak terlenakan oleh nikmat yang disegerakan itu, agar kita tidak terlenakan oleh kenikmatan duniawi yang kenikmatannya hanya sesaat saja, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita solusi. Ya, agar kita bisa selamat dari yang namanya kehidupan dunia ini. Ya, cara agar bisa selamat dari kehidupan dunia, jemaah sekalian, ya kita tidak boleh memandang takjub yang berlebihan kepada keindahan dunia, karena hakikatnya ia hanyalah kenikmatan yang sementara dan keindahan yang menipu. Itu cara yang pertama agar kita bisa selamat. Ya, jangan sampai kita memandang ada orang-orang yang dia berikan nikmat oleh Allah, dikasih dunia semuanya. Ya, bagus pekerjaannya, banyak uangnya, ya rezekinya bagus. Atau bahkan kita heran, ya dia bisa umroh berkali-kali bahkan. Ya, apa yang dia butuhkan semuanya ada. Jangan jadikan itu sebagai acuan kita. Ya, jangan jadikan itu sebagai patokan untuk menjalani kehidupan, karena kehidupan yang seperti itu kehidupan yang menipu saja. Ya, tidak ada yang kekal sama sekali. Tapi arahkan pandangan kita kepada kehidupan di akhirat kelak. Ya, irilah dengan orang-orang yang di amalannya banyak, dia yang selalu bersifat qanaah kepada Allah, dia yang selalu bersifat merasa cukup. Ketika dia diberikan, dia merasa cukup dan dia tidak mengeluh. Ya, apalagi dia yang rajin melakukan amalan-amalan soleh, yang dia tidak pernah meninggalkan solatnya, yang bahkan ketika sebelum azan berkumandang dia sudah ada di masjid. Jadi inilah kepada orang-orang yang dia pandangannya hanya kehidupan akhirat saja. Ya, karena kenikmatan akhirat itu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh telinga, namun banyak orang-orang yang mendambakannya. Ya, saya yakin kita tidak pernah melihat bagaimana surga itu. Ya, kita tidak pernah mendengar bagaimana kondisi penduduk-penduduk surga, tapi kita begitu ingin bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke sana. Caranya adalah fokus ke kehidupan akhirat tadi, jemaah sekalian. Ya, dunia ini kata Allah itu tidak ada nilainya sama sekali. Ya, tidak bernilai daripada hanya sekedar sehelai sayap nyamuk saja. Itu dunia. Kalau ditanya bagaimana kehidupan dunia, dunia itu hanya tidak seperti hanya seperti atau sehelai sayap nyamuk saja. Oleh karenanya, jemaah sekalian, ya jangan habiskan waktu kita untuk mencari kebahagiaan yang sesaat saja. Jangan habiskan waktu kita untuk mencari kehidupan dunia. Pikirkanlah apa yang akan kita persembahkan ketika sewaktu-waktu kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sewaktu-waktu kita tepat berada di hadapan Allah Azza wa Jalla, jangan kemudian kita menghalalkan segala cara untuk meraih kenikmatan yang sesaat itu hingga kita berani untuk menerobos batasan-batasan syariat. Saking dia pengen dunia, saking dia pengen kaya, segala cara dilakukan. Ya. Bahkan ada yang sampai menjatuhkan orang lain supaya dia bisa menduduki posisinya yang sekarang.
supaya makin tinggi jabatannya, dia rela untuk melanggar batasan-batasan syariat. Dia melakukan segala cara supaya dia dapat kenikmatan-kenikmatan duniawi. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala melarang kita seperti itu, melarang perbuatan yang seperti itu, perbuatan yang melanggar syariat, perbuatan yang melakukan segala cara untuk ya hanya sekedar bagaimana caranya saya bisa dapat dunia. Mari kita ingat kembali jemaah sekalian bahwa Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga hanya karena kenikmatan yang sesat yang ingin dia rasakan. Mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, hingga pada saat mereka merasakan buahnya yang kenikmatannya sesat itu, Allah Azza wa Jalla kemudian mengeluarkannya ke dalam mengeluarkannya dari surga. Ya, itu Adam dan Hawa. Ya, jangan sampai kemudian kita seperti ini juga, hanya karena fokus kenikmatan yang sesaat sampai kemudian kita lupa yang kemudian Allah ya masuk kau di neraka jahanam. Ya. Maka sebelum semuanya terlambat jemaah sekalian, sebelum tiba saatnya ketika kita tidak mampu lagi menghirup udara bebas, ya mari kita berhenti dari semua kesalahan yang kita lakukan. Mari kita berhenti dari kebiasaan-kebiasaan kita bermaksiat kepada Allah, ganti kebiasaan itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya memang berat awalnya, ya istiqomah itu berat. Ya, kamu tidak akan kuat biar aku saja. Itu istiqomah berat. Ya, tapi ketika kita sudah terbiasa dengan itu, ya terbiasa datang di majelis, niscaya kita akan merasakan manisnya seperti apa. Ya, kita hanya butuh kesabaran, ya. Dan kesabaran itu pasti butuh perjuangan di awalnya. Ketika kita berhasil melewati itu, maka akan indah pada masanya. Ya, sabar memang pahit jemaah sekalian, tapi hasilnya itu, ya, itu akan lebih manis daripada madu, akan lebih manis daripada senyumannya. Ya. Nah, jemaah sekalian, kehidupan dunia ini adalah tempat untuk bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Dan ini sangat berpengaruh bagaimana posisi kita di hari kiamat nanti. Maka jangan lalai, jangan terperdaya pada janji-janji syaitan sampai kemudian kita melupakan janji dari Allah Azza wa Jalla. Yang janji Allah itu tidak pernah mengingkarinya sama sekali. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil hasya. Ya, syaitan itu menjanjikan, syaitan itu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, dan syaitan itu menyuruh kita untuk berbuat kejahatan. Kikir, ya Allahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadlu. Ya, kemudian Allah itu menjadikan untukmu ampunan darinya. Allah itu menjanjikan pengampunan dari kita, dan Allah itu maha luas karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya dan Allah itu maha mengetahui. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum wasyaitanu illa ghurura. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kita. Itu syaitan. Syaitan itu gampang sekali mempengaruhi manusia. Ya padahal syaitan itu tidak bisa menjanjikan kepada kita selain hanya tipuan saja. Makanya mudah sekali orang untuk bermaksiat. Ya lakukan saja, ya tidak apa-apa, atau tinggal bertaubat. Itu syaitan. Ya, syaitan itu mudah sekali untuk melalaikan kita jemaah sekalian. Dan semua kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari syaitan laknatullah alaih. Ya, syaitan yang menyesatkan kita, syaitan yang menjauhkan manusia itu dari Rabbnya, sampai kemudian kita melupakan kehidupan yang kekal nantinya akan seperti apa nantinya. Nah, jemaah sekalian, insyaallah dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adapun ketergelinciran di dalam lisan kami itu datangnya dari diri kami pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua hidayah dan taufiknya hingga kita semua berpisah dari dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.